Mbak Saika Adila sudah bisa bergabung. Iya, Oke, Bapak. coba share screen terlebih dahulu, Mbak Sakina. Baik. Saika, sorry. Oke, Saika. izin share screen gitu, Bapak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Kalau sudah siap, Dan suara silakan saya apakah presentasi. sudah jelas ya, Pak? Sudah jelas. Oke, baik. Waktu Anda 3 menit, Mbak Saika, untuk presentasi. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dewan Juri dan DPL kelompok 77, Ibu Cempaka Paramita yang sudah hadir dalam Zoom ini. Izinkan saya Saiha Adila dari Fakultas Kedokteran Gigi untuk mempresentasikan hasil KKN saya di Desa Jerukwangi dengan judul Inovasi Pulor, Puding Kelor, dan Bolor, Bola-Bola Kelor sebagai pemberian makanan tambahan berbahan dasar lokal daun kelor yang kaya nutrisi dalam upaya pencegahan stunting. Mitra yang telah membantu saya dalam kegiatan ini adalah Puskesmas Bangsri 1 dan Ormas Salimah. Permasalahan stunting masih terjadi pada balita di Puskesmas Bangsri. Ditemukan 3 masalah yang terjadi, yaitu status gizi balita pendek, sangat pendek, dan balita kurus. Beberapa program kerja kami susun dalam matriks dan kanvas yang kemudian berhasil kami realisasikan, meliputi inovasi pembuatan pulor dan bolor sebagai PMT, revitalisasi kelompok kader pendukung ASI, Jumat Berkah, edukasi kesegilut pada ibu hamil dan anak, serta pembuatan Instagram dan pelatihan desain. Sebagai informasi, daun kelor memiliki nutrisi yang sangat baik untuk pencegahan stunting karena memiliki kandungan protein 4 kali lebih tinggi dari telur, 4 kali lebih kaya akan vitamin C dari jeruk, dan lain sebagainya. Salah satu sasaran saya yaitu kelas Ibu Pintar, di mana kelas ini merupakan suatu komunitas yang dikelola oleh bagian gizi puskesmas yang berisi ibu-ibu dengan kondisi anak yang stunting, berawal dari sosialisasi mengenai inovasi pembuatan pulor dan bolor yang diharapkan dapat memotivasi dan memberikan gambaran untuk ibu-ibu membuat inovasi PMT sebagai pemenuhan nutrisi anak-anaknya. Nah, berikut adalah penampakan pulor dan bolor. Selanjutnya, pulor dan bolor juga didistribusikan secara gratis di Posyandu, Desa Jerukwangi. Dan ternyata banyak anak-anak di Posyandu menyukai olahan dari daun kelor ini. Mbak Saika. Mohon maaf Bapak, ini tadi ada notifikasi untuk record sebentar. Ya. Nah, lalu sebagai tahap lanjutan, saya dan mitra menyelenggarakan lomba inovasi pemanfaatan daun kelor, yang mana perlombaan ini diikuti oleh kelas Ibu Pintar yang diharapkan dapat memacu semangat ibu-ibu untuk berkreasi dalam pembuatan PMT. Dalam kegiatan ini juga banyak perlombaan lain yang dilaksanakan oleh anak-anak dengan stunting. Program kerja selanjutnya yaitu revitalisasi kelompok kader pendukung ASI yang selama masa pandemi berhenti kegiatannya. Dengan adanya kegiatan ini, KKP ASI menjadi semangat kembali dalam mengedukasi pentingnya ASI sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Kemudian ada juga kegiatan Jumat Berkah. Lalu masih ada beberapa program kerja lain yang tidak bisa saya sampaikan karena mengingat waktu. Untuk hasil sebelum KKN, daun kelor belum termanfaatkan dengan baik. Kelas Ibu Pintar hanya fokus pada keluarga masing-masing. KKP ASI vakum selama masa pandemi. Setelah KKN, kreativitas olahan daun kelor mulai bermunculan. Kelas Ibu Pintar menjadi inovatif dan termotivasi untuk menebar kebermanfaat lebih luas. KKP ASI menjadi aktif kembali. Lalu untuk potensi ke depan, menjadikan Ibu Pintar sebagai duta atau role model dalam penanganan stunting, pembentukan komunitas kelas Ibu Pintar di setiap desa di Kecamatan Bangsri, pulor dan bolor mempunyai nilai ekonomis sebagai PMT di Posyandu, dan Instagram kelas Ibu Pintar mampu menjadi sarana untuk menebar kebermanfaatan mengenai pencegahan stunting. Untuk testimoni mitra menyambut dengan sangat baik semua program yang sudah terlaksana. Hingga saat ini komunikasi masih terjalin dengan baik untuk menindaklanjuti terkait potensi ke depan dari program kerja KKN ini. Ya, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Saiha Adila ya. Pertanyaan saya gini, ini kalau nanti daun kelornya dipakai terus, ya, gitu kan, bagaimana menjaga sustainability-nya tatkala kebutuhan itu menjadi tinggi kan gitu. Pasti ada hubungannya dengan budidaya pohon kelornya. Gitu.
Maka saya melihatnya ini dari sisi yang lain ya. Kalau tadi dijelaskan tentang kesehatan segala macam. Saya melihat dari sisi bagaimana potensi ini bisa diakses oleh orang-orang yang nggak punya lagi lahan kelor. Gitu. Ya kan, kalau di kota mau ditanam di mana daun kelor itu. Nah, makanya saya melihat ini sebuah potensi ya. Ini ada masalah, tapi sekaligus bisa membuka hal baru gitu ya, men-trigger munculnya usaha baru. Ini cara saya berpikir untuk menjaga sustainability gitu. Kalau program dibuat tanpa mempertimbangkan sustainability-nya ya habis itu selesai gitu. Nah, saya melihatnya kewirausahaan itu bukan hanya di sisi orang jualan gitu. Yang men-trigger wirausaha ini bisa jadi dari sisi lain. Bisa dari aspek kesehatan, men-trigger munculnya ini. Kan. Bisa dari aspek teknologi, men-trigger wirausaha untuk menjaga sustainability-nya. Apakah nggak terpikir di awal oleh Mbak Saikha bahwa akan ada kelompok masyarakat yang akan punya wirausaha baru dengan menjadikan kelor ini sebagai value proposition gitu. Bahwa kelor yang diolah seperti ini bisa memenuhi customer journey yang cukup sulit gitu ya. Orang untuk dapat kelor kan nggak mudah. Sekarang sudah dikuasai industri kan gitu. Tapi kalau udah dikuasai industri ya harga lumayan gitu. Nah, terpikir nggak bahwa di desa itu ada kelompok ibu-ibu yang akan mengelola makanan tambahan dari kelor. Gitu. Sehingga orang muda gitu nggak usah masak dulu segala macam. Dia bisa beli dalam keadaan dia sibuk, dia bisa tetap memanfaatkan itu. Sempat terpikirkan nggak ada value proposition baru untuk masalah kelor ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan sempat terfikirkan atau tidak mengenai budidaya daun kelor seperti itu ya Bapak, untuk kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ekonomi ke depannya, apakah nanti tetap ada atau akan punah ketika itu sudah menjadi hype seperti itu. Nah, kebetulan di desa saya, tempat saya KKN itu, sudah ada beberapa wilayah percontohan yang dijadikan sebagai tempat untuk budidaya daun kelor, Bapak. Jadi di wilayah saya itu daun kelor sedang hype-hype-nya, sedang hits-hitsnya nih digunakan oleh banyak orang. Tetapi memang sangat sedikit yang menggunakan daun kelor ini untuk makanan anak-anak karena mungkin terkait rasanya yang kurang enak seperti itu ya Bapak di lidah gitu. Jadi kebanyakan daun kelor di tempat saya itu digunakan untuk obat-obatan seperti hipertensi, diabetes dan lain sebagainya gitu. Dan memang sudah mulai ada kelompok-kelompok di desa saya itu yang membuat budidaya daun kelor seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya program kerja KKN saya ini, saya mengajak untuk masyarakat, terutama pada kelas ibu pintar, untuk memanfaatkan daun kelor ini tidak hanya sebagai obat-obatan, karena nutrisi dari daun kelor itu ternyata sangat luar biasa dan sangat bisa dijadikan untuk PMT atau pemberian makanan tambahan, untuk dijadikan pencegahan stunting dengan diinovasikan menjadi makanan yang lebih enak rasanya seperti dijadikan puding dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. Ya, artinya tadi saya tanya value proposition itu, jadi belum sempat ya membuat itu sebagai sebuah usaha masyarakat. Biasanya masyarakat itu akan tertarik kalau ada nilai ekonominya, sehingga itu akan dijalankan terus gitu istilahnya. Belum sempat terpikir itu. Baik Bapak. Sudah Bapak, untuk tahap itu, ini saya kemarin juga sudah mendapatkan informasi dari pihak desa, jika sudah ada rapat anggaran desa, nah itu untuk pemberian makanan tambahan, untuk keberlanjutan dari program ini, PMT daun kelor ini akan didistribusikan tidak hanya di desa saya, tetapi di 70 titik posyandu yang ada di Kecamatan Bangsri. Nah, itu nilai ekonominya akan dikembalikan kepada kelas ibu pintar sebagai duta atau role model yang kita buat untuk penanganan stunting di desa, di masing-masing desa. Seperti itu, Bapak. Ya, artinya maksud saya itu suatu saat akan muncul produk gitu ya, yang menjadi income-nya masyarakat gitu. Ada dan tidak ada dana desa, itu akan hidup gitu. Karena kebutuhannya tinggi kan. Selama ini kan masyarakat dimanjakan oleh nunggu program pemerintah baru ada gitu. Nah, itu maksud saya kalau ada added value-nya untuk masyarakat. Kenapa nggak itu dikembangkan saja? Nggak usah nunggu program pemerintah, nggak usah nunggu dana
desa. Malah itu bisa lebih besar itu potensi ekonominya untuk dapat mengatasi persoalan ya, tapi dapat juga menyelamatkan kehidupan masyarakat itu secara ekonomi. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Sentot, sebelum dilanjut pertanyaannya atau Mbak Saika menjawab pertanyaan dari Pak Amrullah, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Oke, terima kasih atas perhatian Tuan Juri dan adik-adik mahasiswa sekalian. Kita bisa lanjut kembali ke sesi pertanyaan dari Dewan Juri. Mungkin tadi sempat terpotong pertanyaan dari Pak Amrullah. Mungkin Mbak Saika bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin sedikit menanggapi pertanyaan terakhir dari Bapak Amrullah. Untuk keberlanjutan tanpa menunggu dana pemerintah, itu sangat memungkinkan, Bapak. Karena dengan adanya kelas Ibu Pintar yang sudah saya jalankan program kerjanya waktu KKN itu kan ada lomba inovasi pemanfaatan daun kelor. Nah, di sana kelas Ibu Pintar tuh sangat antusias seperti itu dalam mengikuti lomba dan bertanya juga, ini kira-kira kalau misalnya diperjualbelikan seperti apa gitu. Nah, akhirnya kami berkoordinasi dengan ahli gizi di Puskesmas, ternyata bisa PMT itu didistribusikan di Posyandu karena memang kelas Ibu Pintar itu notabene adalah ibu-ibu dengan anak kondisi stunting yang ekonominya mohon maaf mungkin menengah ke bawah seperti itu, Bapak. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi PMT yang salah satunya dari daun kelor itu, mereka sangat senang dan menjadi lebih percaya diri untuk menebarkan kebermanfaatan dan untuk meningkatkan perekonomian, membantu perekonomian keluarga seperti itu, Bapak. Ya, jadi tadi kan ketemu gitu ya, ini walaupun nggak ada di presentasi Anda akhirnya, makanya saya mencoba men-trigger gitu ya. Jadi saya melihat KKN itu sebenarnya sebuah konsep kolaborasi gitu ya. Kolaborasi beberapa fakultas yang ada di UNEX, umpamanya contohnya gitu ya. Bisa nggak UNEX berkolaborasi dalam KKN ini ya? Sehingga Anda pada saat berpikir tentang kesehatan, ada juga orang ekonomi yang bersama Anda, ada juga orang teknik yang bersama Anda, yang nanti pada saat ide itu di-trigger naik, itu ada yang merespon. Gitu. Sehingga KKN itu menjadi arena kolaborasi dari segala macam yang ada di UNEX. Gitu. Dan di KKN itu juga menjadi pentahelix menurut saya ya. Menjadi pentahelix, kenapa? Di situ gerakan bareng. Gitu. Walaupun saya umpamanya dari sisi kesehatan masuk ke sana, tapi yang Anda gandeng selama KKN banyak orang. Gitu.
Ini loh ada peluang ekonominya, tolong digarap gitu. Ini tolong teknologinya dicarikan bagaimana untuk memproduksi ini. Itu yang menarik bagi saya, melihat sebuah KKN sebagai sebuah arena untuk orang berkolaborasi. Paling tidaklah pentahelix lah gitu, ada di situ pemerintah, ada sisi usaha gitu, ada akademisinya di situ gitu, ada masyarakatnya yang ikut terlibat. Itu sebuah bangunan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Saya menambahkan, memang menarik Pak Amrullah ya. Jadi untuk satu permasalahan itu mungkin nggak hanya satu KKN nih yang turun di sana gitu kan. Kalau semua KKN bisa ngeroyok satu desa, kemudian masing-masing punya bidang, fokus kepada bidangnya masing-masing, mungkin sebuah permasalahan di desa ini bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu ya kalau kolaborasi. Menarik tuh itu Mas Sentot kalau itu bisa terjadi. Betul. Kayak tadi kan misalnya dari sisi Mbak Saika yang ngomongin dari sisi kesehatan, nanti yang ekonomi ngomong bagaimana. Ya, gitu. Dari sisi teknologi mungkin ada teknologi yang bisa membantu untuk budidaya si daun kelor, itu menarik banget sih kalau emang bisa kayak gitu. Pak Lukman sama Pak Ali nih PR nih Pak untuk bisa memikirkan gimana ngeroyoknya gitu. Kalau dari saya mungkin pertanyaannya satu pertanyaan aja sih Mbak, karena saya lihat kan apa yang dilakukan sama Mbak Saika ini hampir mirip sebenarnya dengan apa yang dilakukan sama Mbak Alma tadi ya, kalau saya tidak salah ya, yang membicarakan juga tentang bagaimana pemberian PMT ASI gitu kan, yang ya kurang lebih mirip lah. Saya cuma ingin tanya ini, kira-kira apa sih yang jadi keunggulan, apa yang membedakan sebenarnya yang dilakukan sama Mbak Saika dibanding dengan yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang itu bisa menjadi pembeda gitu. Karena kalau dilihat sekilas sih sosok mirip gitu. Saya ingin tahu aja kira-kira apa sih yang membedakan yang dilakukan oleh Mbak Saika dibanding dengan teman yang lain, atau paling tidak dengan yang sudah dilakukan oleh Mbak Alma ya, kalau tidak salah saya. Silakan Mbak. Iya baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembeda dari program kerja yang sudah saya lakukan dengan teman-teman yang lain, mungkin yang pertama dari bahan dasar yang sudah saya buat, yang kami ajukan itu adalah bahan dasar lokal, di mana pemanfaatan pangan lokal saat ini masih kira-kira kalau di tempat saya itu masih kurang terbermanfaatkan dengan maksimal, seperti itu Bapak, yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau daun kelor itu mungkin hanya sekedar dimakan orang tuanya untuk sop, untuk sayur, atau untuk obat-obatan penyakit-penyakit lain seperti itu ya. Padahal nutrisi daun kelor itu sangat-sangat tinggi, dan itu bisa menjadi salah satu upaya dalam pencegahan stunting ketika diinovasikan atau dikreativitaskan menjadi makanan yang lebih bisa diterima oleh anak-anak. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, untuk sasaran saya yaitu kelas ibu pintar, di mana kelas ibu pintar itu adalah komunitas yang di bawah naungan Puskesmas Bangsri 1, yang itu awalnya berangkat dari ibu-ibu yang merasa malu Bapak mempunyai anak-anak dengan kondisi stunting. Jadi mereka itu ibu-ibu yang malu, tidak mau datang ke posyandu, sehingga jarang untuk datang ke posyandu karena merasa saya ini orang nggak mampu, nggak bisa. Kalau di tempat saya stuntingnya kebanyakan karena tidak di kota seperti itu ya Bapak. Kebanyakan memang karena masalah ekonomi selain masalah pengetahuan yang tadi sudah disampaikan kelompok sebelumnya gitu. Nah, jadi karena mereka itu merasa malu, akhirnya dibuat sebuah komunitas. Nah, di sini kami berdayakan, kami beri motivasi, kami beri edukasi bagaimana mereka ini dapat bermanfaat dan bukan malah menjadi aib desa seperti itulah ibaratnya ya Bapak. Jadi mereka bisa sosialisasikan, mengedukasi masyarakat-masyarakat lain di luar sana supaya anak-anak yang belum terkena stunting itu tidak terjadi stunting seperti itu, supaya mensosialisasikan mengenai pencegahan stunting. Nah, makanya di sini kami melakukan pendampingannya kepada kelas ibu pintar seperti itu, Bapak. Ya Mbak, kalau tadi dibilang sasarannya kan ibu yang dari sisi ekonomi menengah ke bawah ya. Terus tadi Pak Amrullah juga tanya, ini kalau tadi rencananya mau dijual gitu kan untuk membantu sisi ekonomi, tapi kan butuh modal nih Mbak, ya kan butuh modal nih gitu kan. Nah, kalau daunnya mungkin dia punya gitu ya, tapi saya nggak tahu daunnya itu tinggal petik atau harus beli gitu kan. Tapi paling tidak kan kalau kita bicara tadi ada puding kan, berarti ada bahan-bahan lain yang memang harus disiapkan. Itu gimana ya
membantu tadi kelompok ibu-ibu tadi, sementara dari sisi ekonomi mungkin ya anaknya udah stunting nih gitu kan. Itu gimana tuh Mbak? Dipikirkan untuk, kalau tadi kan ngomong ya udah ya kan nanti kan mereka udah diajarin, mereka akan buat, cuman duitnya dari mana gitu kan. Itu sejauh mana tuh Mbak udah dicari solusinya buat ibu-ibu ini? Baik ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi, karena mereka di dalam suatu komunitas seperti itu ya Bapak, mereka ada yang namanya uang kas. Nah, di dalam uang kas itu, jadi mereka itu setiap berkumpul, saya melihat itu mereka ada rasa senasib sepenanggungan, mungkin seperti itu ya Bapak. Jadi mereka itu saling sharing bagaimana cara menangani anak-anaknya yang stunting, kemudian bagaimana cara menyebarluaskan informasi mengenai stunting. Jadi selain mereka itu senang berada dalam komunitas itu, ahli gizi dari Puskesmas Bangsri 1 ini juga sangat mendukung dari kegiatan komunitas ini. Sehingga saya juga sudah bertanya kepada pihak Puskesmas apakah ada anggaran. Pasti ada anggarannya dan itu lumayan banyak jumlahnya. Nah, mungkin bisa diambilkan dari situ terlebih dahulu jika memang uang kasnya itu kalau komunitas Ibu Pintar lebih sering dibuat untuk rekreasi seperti itu Bapak, untuk merefreshing mungkin kepenatan dalam mengurus anak dan sebagainya, seperti itu Bapak. Oke, cukup mungkin dari saya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kembali Bapak. Oke, terima kasih untuk Mbak Saika atas presentasinya. Kita bisa lanjut ke mahasiswa selanjutnya dari kelompok 79, Mas Kumara Pandya. Apakah sudah bisa bergabung, Mas Kumara? Baik, apakah suara saya terdengar, Pak?